Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Abu Aulia dalam pembelajaran matematika kelas 5. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak persiapkan. Yang pertama adalah silahkan buka buku modulnya halaman 8, modul matematikanya halaman 8. Kemudian yang kedua, siapkan alat tulisnya. Dan yang ketiga, jangan lupa membaca doa dulu terlebih dahulu. Nah, jika anak-anak sudah siap, mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran berpenyebut sama. Nah, pada hari ini materi pembelajaran kita adalah menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran berpenyebut berbeda. Nah, bagaimana cara menjumlahkan dua pecahan campuran? Nah, sekarang untuk menjumlahkannya perhatikan contoh berikut. Tentukan penjumlahan dari 5/1/5 ditambah 2/1/2. Nah, penyelesaiannya ada dua macam cara untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran berpenyebut berbeda. Cara yang pertama yaitu kita kelompokkan terlebih dahulu untuk bilangan asli dengan bilangan asli, kemudian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, jadi di sini kita kelompokkan 5 dengan 2, baru kita tambah pecahannya adalah 1/5 ditambah 1/2. Hampir mirip dengan cara penjumlahan berpenyebut sama. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu pecahan disamakan penyebut. Coba anak-anak perhatikan, di sini 1/5, di sini 1/2. Jadi 1/5 dan 1/2 ini penyebutnya berbeda. Jadi supaya bisa kita jumlahkan, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara menggunakan KPK atau persekutuan, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut. Nah, sekarang perhatikan terlebih dahulu penyebutnya ada 5 dan 2. 5 dan 2 kita kelipatannya. Nah, sebenarnya ini sudah kita pelajari pada waktu masa yang sempat kita melakukan tatap muka satu kali pertemuan. Nah, itu anak-anak sudah belajar cara menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut berbeda. Nah, sama anak-anak ini sama-sama kita cari dulu KPK-nya. 5, 10, kelipatannya 10, tambah 5 lagi jadi 15, tambah 5 lagi jadi 20, dan seterusnya. Kemudian angka 2 nya kita kelipatkan juga. 2 tambah 2 jadi 4, tambah 2 lagi jadi 6, tambah 2 lagi jadi 8, tambah 2 lagi jadi 10, dan seterusnya. Nah, dari sini sudah sampai ketemu angka yang sama. Jika sudah sampai ketemu angka yang sama, anak-anak tidak perlu lagi melanjutkannya atau melipatkan lagi, menambahnya. Jadi sampai ketemu angka yang sama. Jadi KPK-nya di sini terlihat ada dua angka yang sama, yaitu 10. Baik di 5 maupun di kelipatan 2. Jadi KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Nah, jadi nantinya kita akan menjadikan penyebutnya jadi 10. Nah, sekarang ini 1/5, datangnya dari sini 1/5. 7 ini tadi dari 5 tambah 2, dapatnya 7. Nah, kemudian 1/5 nya kita tulis, 1/2 nya ditaruh di sini. Nah, pengalinya ini diperoleh dari tadi. Dari KPK nya kan 10. Nah, 10 tadi coba perhatikan, ini kan angka 5. Berarti kita perhatikan yang di sini. 5 ke angka 10 berarti ketemunya adalah berapa langkah? 1, 2. Nah, 2 langkah. Berarti pengalinya supaya 5 jadi 10, maka dikali 2. Jika dikali 2 di bawah, maka di atas juga dikali 2 supaya dia bersikap adil. Di atas dan bawah diperlakukan sama, dikali dengan 2.
Nah, kemudian yang di sini penyebutnya adalah 2. Nah, 2 berapa langkah sampai ke 10? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 langkah. Makanya di sini 2-nya kita kali 5. Di sini juga dikali 5 supaya adil. Nah, jika sudah maka tinggal kita kalikan. 1 kali 2 hasilnya 2, 1 kali 5 hasilnya adalah 5. 10 dan 10 itu diperoleh dari KPK tadi. Jadi atau 5 kali 2 kan 10. 2 kali 5 juga 10. 7-nya kita turunkan. Nah, setelah itu baru kita hasilkan, kita tambahkan pecahan biasa dengan pecahan biasanya karena sudah memiliki penyebut yang sama. Jadi 2 tambah 5 hasilnya 7/10. Nah, ini kan pecahan biasa, bilangan asli dengan pecahan biasa, maka tinggal kita jumlahkan 7/10. Nah, kemudian ada lagi cara yang satunya. Jadi ada 2 cara. Cara yang kedua, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, perhatikan kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar atau mengingat pelajaran ketika kita berada di kelas 4, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi yang pertama, yang angka di samping dikali yang di bawah ditambah yang di atas. Nah, jadi di sini 5 kali 5 ditambah yang di atas angkanya adalah 1. Penyebutnya tetap sesuai dengan yang di soal, yaitu 5. Kemudian ditambah 2 kali 2 tambah yang di atas 1/2. Nah, itu tadi kita ubah dulu pecahan biasa. Kemudian langkah yang kedua kita kalikan. 5 kali 5 tambah 1, 5 kali 5 25 tambah 1 jadi hasilnya 26, pernya adalah 5. Kemudian 2 kali 2 hasilnya 4 tambah 1 hasil jawabannya 5, penyebutnya adalah 2. Nah, baru dari sini kan kita tahu 5 dan 2 penyebutnya berbeda. Jadi harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya supaya dapat kita jumlahkan. Nah, jadi kita cari lagi KPK dari 5 dan 2 sama dengan cara yang pertama tadi, dapat ketemu angkanya adalah 10. Jadi tinggal kita kelipatannya. Nah, 5 tadi kali berapa supaya 10, maka dikali 2 atau 2 langkah, 1, 2. Maka di atasnya juga dikali 2. 2 ini berapa langkah supaya ke 10 atau dikali berapa? Nah, dikali 5. Nah, jadinya 5. Terus juga kali 5. Nah, bila sudah baru kita kita kalikan. 26 kali 2 jadinya hasilnya 52. 5 kali 5 hasilnya 25. 5 kali 2 10. 2 kali 5 10. Nah, dari sini sudah kelihatan penyebutnya sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya atau di atasnya saja. Jika sudah, 52 ditambah 25 hasilnya adalah 77. Pernya tetap 10, tidak perlu ditambah. Jadi yang ditambah cukup pembilangnya saja. Nah, kemudian 77/10 kita ubah ke pecahan campuran. 77 bagi 10 dapat 7, sisanya adalah 7. Jadi jawabannya 7/10. Nah, jadi baik cara 1 maupun cara 2 hasilnya adalah sama. Jadi tinggal anak-anak memilih cara yang mana yang sesuai atau yang mudah kalian kerjakan. Nah, dari contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa cara menentukan hasil penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran berpenyebut berbeda, yaitu cara 1. Yang pertama yang kita lakukan adalah kelompokkan penjumlahannya menjadi bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut pecahan dengan menggunakan KPK, dan ini sudah kita pelajari ketika kalian berada di kelas 4. Selanjutnya, jumlahkan pembilang kedua pecahan sedangkan penyebutnya tetap tidak perlu
dijumlah. Jadi ketika sudah sama penyebutnya maka pecahannya tinggal kita jumlahkan. Nah, kemudian cara yang kedua adalah yang pertama, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi kita harus mengubahnya dulu ke pecahan biasa. Kemudian bila sudah kita ubah, baru kita samakan penyebut pecahan menggunakan KPK. Kemudian menjumlahkan pembilang kedua pecahan, sedangkan penyebutnya tetap tidak perlu dijumlah. Dan terakhir adalah hasil akhir diubah menjadi pecahan campuran. Nah, jadi anak-anak tinggal silahkan pilih mau pakai cara 1 atau pakai cara 2 untuk menentukan hasil penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran berpenyebut berbeda. Nah, untuk lebih kalian memahami materi tersebut, silahkan anak-anak kerjakan soal latihan penjumlahan yang ada di LKS atau modul anak-anak yang terdapat pada halaman 8 untuk bagian 2, yaitu yang A 5/2/9 ditambah 2/5/12 dan 7, yang kedua yang B 7/8/15 tambah 4/9/30. Silakan anak-anak kerjakan di buku catatan kalian menggunakan cara pengerjaannya. Kemudian hasilnya silakan anak-anak foto dikirim ke WA pribadi ibu. Kiranya demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan. Jangan lupa jaga kesehatan anak-anak dan selamat belajar di rumah. Semoga video ini bisa membantu anak-anak untuk memahami materi yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.